Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di tempat ini, ada Kak Niken dan juga Kak Andre. Salam kenal buat adik-adik yang belum kenal, nama kakak Kak Andreas. Kakak baru bergabung dengan Pelkat PT yang sebelumnya udah pernah bertemu dengan kakak, kita bertemu kembali. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini di ibadah Pelkat PT di hari Minggu tanggal 29 November 2020. Tepat di jam 10 kita akan mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi yang indah ini, Pak Andre persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 4 baitnya yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Satu dalam doa, kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini yang boleh Kau berikan kepada kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapak, di rumah kami masing-masing. Kami bersekutu bersatu hati untuk mulai akan ibadah hari Minggu persekutuan Turuna ya Bapak. Dimanapun kami boleh berada Bapak, kami yakin dan percaya Engkau mau menyatukan akan hati kami, persiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pada Minggu pagi yang indah ini ya Bapak. Kiranya dalam ibadah ini Bapak, Kau tutup bungkusnya semua dalam jalannya ibadah ini dari awal dengan hingga pada akhirnya, dan siapkan hati dan pikiran kami untuk kami juga akan mendengarkan firman-Mu nantinya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan akan ibadah kami pada Minggu pagi yang indah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita sebelum kita memasuki dalam pelayanan firman kita pada Minggu pagi yang indah ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali dari Kidung Muda Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, baitnya yang pertama. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu di ibadah online melalui YouTube Pelkat PT GPIB Anugerah Bekasi.
Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Kak Sally yang akan memimpin kita dalam pelayanan firman di minggu pagi hari ini. Sebelum kita memulai mempelajari firman di pagi hari ini, kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita di hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Apabila sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu melalui ibadah Pekat Teruna online lewat YouTube Pekat PT GPB Anugerah Bekasi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami, berjalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau boleh memberikan kami hikmat serta pengetahuan dan Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk bersama-sama belajar dari firman di pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, pembacaan kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Kakak akan bacakan untuk kita semua di bawah perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, dari perikop kita yang kita baca di minggu pagi hari ini, kita kulik dulu ya latar belakang dari pembacaan kita di pagi hari ini. Jadi kita bisa lihat dari kata kamu yang ada di ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi di sini kamu itu siapa? Kamu itu adalah jemaat di Korintus. Jadi ini adalah salah satu reminder dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Begitu ya. Ini reminder apa sih Kak? Nah, remindernya itu adalah Paulus mau memberitahukan lewat pelayanan kasihnya di beberapa kota atau di beberapa daerah yang dia kunjungi. Selain dia melakukan pelayanan, dia juga membantu jemaat di Yerusalem untuk mengumpulkan dana, membantu menopang dana, karena saat itu kondisinya jemaat di Yerusalem sangat-sangat berkekurangan. Terjadi kelaparan di mana-mana, ekonomi menurun, sehingga tergerak dari hati Rasul Paulus untuk membantu menopang dana lewat pelayanan kasih dia di beberapa kota dan daerah. Nah, saat ini yang kita baca di perikop 8 ini,
pasalnya yang ke-8, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus yang memang adalah kota yang berekonomi berkecukupan, kota metropolitan, kota pelabuhan, begitu ya. Pastinya mereka mampu untuk membantu menopang jemaat di Yerusalem, begitu. Tapi dalam kenyataannya jemaat Korintus belum ada nih yang membantu menopang jemaat di Yerusalem. Jadi di pasal 8 ini Rasul Paulus mau mengingatkan dan reminder kepada jemaat Korintus dengan mengambil contoh saat Rasul Paulus melakukan pelayanan kasih di jemaat Makedonia. Jadi di situ Paulus mau menceritakan dan memberikan contoh bahwa jemaat Makedonia di dalam keterbatasannya, bisa kita lihat di ayatnya yang kedua dan ketiga, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi di situ mau disebutkan atau digambarkan bahwa di jemaat Makedonia pun mereka juga berkekurangan. Mereka juga terjadi kemiskinan. Namun mereka mau memberi diri, mau memberi dan membantu menopang jemaat di Yerusalem. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan mereka dan kekurangan mereka, tapi mereka tetap mau membantu dengan tulus dan ikhlas. Begitu ya adik-adik kurang lebih latar belakangnya. Jadi Rasul Paulus mau mengambil contoh lewat jemaat di Makedonia yang mereka mau tetap membantu biarpun dalam keadaan yang kurang berkecukupan gitu. Namun ternyata di jemaat Korintus mereka yang berkecukupan tidak mempunyai inisiatif, bahkan harus di reminder dulu nih sama Paulus bahwa di jemaat Yerusalem ini sedang kekurangan, di jemaat Yerusalem ini sedang dilanda kelaparan, mau nggak kalian membantu? Jadi Rasul Paulus itu mau mengingatkan kepada jemaat Korintus. Lalu apakah yang bisa kita ambil dari pasalnya yang ke-8 ini, bacaan kita di minggu pagi hari ini? Ya, yang mau diambil adalah ini reminder tidak hanya untuk jemaat Korintus, tetapi untuk kita, anak-anak Kristus, umat Kristus, begitu ya. Kita diingatkan untuk kita melakukan pelayanan kasih. Pelayanan kasihnya dalam bentuk apa, Kak? Kasih tidak hanya dalam bentuk kata-kata, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mencintaimu, tidak hanya lewat kata-kata. Tetapi kasih itu membutuhkan action, kasih itu membutuhkan aksi. Aksi dalam bentuk apa? Nah, kalau yang kita lihat di bacaan kita di pasalnya yang ke-8 ini adalah kasih untuk memberi. Memberi dengan ikhlas, memberi dengan tulus, membantu meringankan beban orang lain. Begitu ya. Karena dengan kita memberi, kita bisa lihat dari pasal yang ke-8 ini dan jemaat di Makedonia bahwa dengan mereka memberi, mereka tidak kekurangan. Mereka tetap bersukacita. Mereka tetap kaya di mata Tuhan, dan mereka tetap diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kekurangan mereka. Mereka bisa membantu meringankan beban jemaat di Yerusalem, dan mereka juga memberikan dengan tulus dan ikhlas. Begitu. Jadi adik-adik diharapkan melalui bacaan kita di minggu pagi hari ini, adik-adik boleh melakukan, bahkan dituntut untuk melakukan kasih dengan memberi secara ikhlas, memberi secara tulus. Karena memberi itu tidak membuat kita miskin. Memberi itu malah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kakak tahu pasti banyak yang terdampak, entah terdampak bagian ekonomi atau terdampak karena kita terbatas dalam ruang dan gerak. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik di sini pasti tergerak untuk memberi. Ingat, memberi itu tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya selalu tentang uang, tidak hanya selalu tentang barang. Memberi di sini kita bisa melakukan aksi, yaitu dengan berdoa, gitu ya adik-adik ya. Kakak, tapi aku nggak punya uang. Kakak, tapi aku nggak punya hal yang bisa aku beri. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat nominal. Tuhan tidak melihat apapun, seberapapun besar barang yang kalian berikan, jumlah nominal yang kalian berikan.
yang Tuhan lihat adalah keikhlasan, ketulusan, dan usaha kalian. Begitu adik-adik, kita dituntut untuk memberi dan membantu menopang teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita lewat doa. Dengan kita mendoakan, kita bisa mendoakan bangsa dan negara, kita bisa mendoakan gereja kita, gereja-gereja yang ada di Indonesia, kita bisa mendoakan orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, yang terdampak COVID atau tidak. Bahkan kita juga bisa mendoakan keluarga kita. Kita bisa membantu dengan menopang lewat doa. Gitu. Bahkan kita juga bisa membantu pelayanan dengan memberi diri lewat apa? Lewat talenta kita. Entah kita ikut berpartisipasi dalam pelayanan ibadah hari Minggu dengan cara nih, kayak minggu ini kan kita udah mulai untuk doa syafaat dipimpin oleh adik-adik. Begitu. Jadi bagaimana kalian memberi diri kalian untuk dipakai Tuhan melalui pelayanan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dari pembacaan hari ini banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita kasih itu harus membutuhkan aksi dengan cara memberi tidak hanya lewat materi tetapi bisa lewat doa. Mulai dari hal kecil, kita mulai setiap malam atau setiap pagi sebelum kita mulai aktivitas atau sebelum kita tidur, kita coba berdoa, mendoakan teman kita atau mendoakan keluarga kita, bangsa dan negara, gereja dan pelayanan. Begitu adik-adik. Dan kalau misalnya kita mau memberi dengan aksi, salah satunya dengan memberikan talenta kita, memberi diri untuk mengikuti pelayanan, why not, ya kan? Kita yang masih muda justru sangat diperlukan oleh gereja untuk membantu kegiatan pelayanan gereja. Begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa juga membantu menopang kakak-kakak lain lewat ibadah online ini menjadi petugas doa. Dan kakak akan melihat adik-adik yang bertugas di minggu depan. Siapa yang mau memberi dirinya untuk melakukan pelayanan dan memberikan harapan bagi orang-orang di sekitar kita lewat tindakan kasih, lewat doa, dan lewat memberi dengan ikhlas. Begitu ya adik-adik ya. Baik, kita tutup ibadah kita. Kita akan lanjut untuk merespon firman Tuhan. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Seli pada minggu pagi yang indah ini. Karena firman yang boleh disampaikan oleh Kak Seli bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kita akan merespon firman Tuhan kita pada minggu hari yang indah ini. Kita akan kembali mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 97, di jalan hidup yang lebar sempit, bait yang pertama dan yang ketiga. Di jalan hidup yang lebar
Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat serta pimpinan tangan kasih Tuhan buat kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah teruna di rumah kami masing-masing walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk gereja dan pelayanan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, terkhususnya gereja kami di PB Anugerah Bekasi. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan di dalamnya, supaya apa yang dilakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis sampai pada jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati serta menyertai pelayanan kami. Juga kami berdoa untuk pelayanan teruna. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, serta hikmat-Mu, supaya mereka bisa selalu melayani kami dengan baik. Begitu pula kami, anak-anak teruna. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju dan kuat. Tuhan, berkati setiap pemerintah dan aparat pemerintah serta pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan, sertai mereka, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, serta hikmat. Tuhan, lindungilah bangsa kami ini dari bencana alam dan virus yang telah menimpa kesehatan masyarakat Indonesia. Bapa, inilah doa hamba dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena hingga detik ini Engkau masih memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, tolong sembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka pulih kembali sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Melanjutkan doa syafaat ini, kami berdoa untuk orang tua dan studi kami. Berkatilah orang tua kami, berikan mereka kesehatan serta kekuatan, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan bisa berguna bagi kehidupan kami dan menunjang setiap studi kami. Berkati juga studi kami, berkati setiap pelajaran yang kami terima dan kami serap, sehingga dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti penilaian akhir semester dan yang akan mengikuti penilaian akhir semester. Berkatilah, pimpin dan tuntunlah kami dalam mengerjakan soal, sehingga apa yang kami lakukan nanti bisa membuahkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Menyambung dari doa syafaat adik-adik kami di pagi hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur karena ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal hingga pertengahan ini, Tuhan, sudah banyak pokok-pokok doa yang sudah dilayangkan oleh adik-adik kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar doa adik-adik kami, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati Pelkat PT GPIB Anugerah Tuhan yang sekarang sedang melakukan pelayanan lewat media online YouTube. Kiranya Engkau boleh terus memberkati kakak-kakak layan dan adik-adik layan, untuk kami boleh tetap setia dan berkomitmen mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan kiranya untuk adik-adik yang memiliki pergumulan masing-masing ataupun kakak-kakak layan, Engkau boleh mendengar doa kami masing-masing. Engkau boleh melihat penderitaan kami dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membantu, Engkau akan menolong, dan Engkau akan menguatkan kami untuk kami boleh bersama-sama melewatinya bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini dan untuk pokok-pokok doa yang adik-adik kami sudah layangkan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menetap di hati kami masing-masing, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu melalui firman yang boleh kami dengar di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih ya Bapa untuk kerendahan hati kami yang boleh memberikan akan berkat yang boleh kami terima dalam ungkapan syukur hati kami melalui persembahan syukur ini Bapa. Kiranya Engkau mau memberkatikan persembahan kami ini, agar kiranya persembahan kami ini dapat berguna dan membantu akan orang-orang yang membutuhkannya lebih daripada kami, dan juga bisa membantu akan gerejamu ya Bapa yang ada di seluruh Indonesia ini maupun di bumi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau bekerja juga akan tantangan yang mengelola persembahan syukur hati kami ini Bapak, agar kiranya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Hanya dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita memasuki dalam lagu pengutusan, ada info yang boleh kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa, kita akan ketemu lagi dalam ibadah minggu depan, dalam ibadah online berikutnya di channel YouTube Berkat Teruna GPB Anugerah Bekasi. Bagi adik-adik yang belum subscribe, bisa nih subscribe di bawah ini untuk channel YouTube kami. Dan untuk info kegiatan Berkat Teruna lainnya kakak-kakak akan sampaikan baik dalam grup serta adik-adik maupun grup dengan orang tua adik-adik. Demikian info Berkat Teruna pada minggu pagi yang indah ini. Sampai bertemu di minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi yang indah ini. Kita akan kembali mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut.
Baik adik-adik, kita sudah dalam penghujung di ibadah kita pagi hari ini. Kakak berharap untuk minggu depan adik-adik tetap setia dan berkomitmen untuk mengikuti ibadah online Pelkat Taruna lewat YouTube Pelkat PT GPIB Anugerah Bekasi. Kita akan tutup ibadah kita di minggu sore hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah hari ini Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi teruna yang membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Engkau boleh memberkati bagi teman-teman, adik-adik layan, kakak-kakak layan yang boleh mengambil pelayanan di ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mau tutup lindungi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu dan 1 minggu ke depan di dalam tangan-Mu dan kuasa Roh-Mu saja Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik. Sampai bertemu minggu depan.